Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Kuliah Kamis. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu data science. Nah, kali ini kita lanjut mengenai dasar statistik dan matematika. Dasar statistik dan matematika merupakan salah satu lingkup keilmuan yang wajib kita ketahui jika kita ingin menjadi seorang yang bergelut dalam bidang data science. Nah, mungkin dalam keseharian atau dalam aktivitas teman-teman, baik itu di sekolah maupun di lingkungan, kita sering melihat mengenai apa itu data. Seperti halnya di sekolah, kita terkadang memiliki atau mengetahui data nilai dari seluruh siswa di kelas. Tapi terkadang ada data mahasiswa atau nilai mahasiswa tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, tapi di sisi lain ada siswa atau mahasiswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, kemudian kalau dari segi lingkungan, kita bisa melihat kondisi mungkin perekonomian negara. Kita sering mendengar bahwasanya perekonomian Indonesia baik-baik saja contohnya. Akan tetapi, ketika kita melihat kondisi masyarakat, masih banyak masyarakat yang kesulitan atau mengeluhkan harga sembako naik dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti inilah, maka sewajibnya kita sebagai seorang data science harus mempelajari apa itu statistik agar kita mengetahui bagaimana realita sesungguhnya. Nah, kemudian kenapa statistik dan matematika itu penting bagi seorang data science? Yang pertama, kita sebagai seorang data science tentunya akan bergelut dengan yang namanya data. Nah, dengan kita bisa mengetahui apa itu ilmu statistik, tentunya kita akan bisa melakukan meringkas data atau menggambarkan sebuah data dalam bentuk grafik yang sederhana. Nah, kemudian kita sebagai seorang data science, ketika kita belajar apa itu statistik, maka secara tidak langsung kita akan melihat pola dari data-data yang kita kumpulkan, dari grafik yang kita bentuk, maka secara tidak langsung kita akan mengetahui pola-pola seperti apa yang sedang terjadi. Apakah itu trennya sedang naik, trennya sedang turun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari pola-pola tersebutlah pada akhirnya kita sebagai seorang data science mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kemudian dalam dunia data science atau data, jenis-jenis data seperti apa saja sih yang harus kita ketahui? Nah, ada dua tipe data sebenarnya, teman-teman. Yang pertama ada data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif. Nah, data kuantitatif secara bahasa sederhana itu maksudnya adalah data-data yang bisa kita hitung atau biasanya secara outputnya dalam bentuk angka kayak gitu. Nah, kemudian data kuantitatif ini juga terdiri dari dua tipe data lagi. Ada yang data distrik dan ada data continue. Data distrik adalah data yang sifat atau nilainya biasanya bilangan bulat, tetap kayak gitu. Seperti halnya jumlah siswa di kelas, kemudian jumlah penduduk Indonesia contohnya. Itu kan biasa nilainya kalau jumlah penduduk Indonesia mungkin 15 ribu atau juta mungkin ya, atau jumlah siswa itu 40 siswa dalam satu kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari data distrik. Kemudian, bagaimana dengan data kuantitatif yang sifatnya continue? Nah, kalau continue ini biasanya memiliki nilai bentuk desimal, seperti halnya nilai siswa di kelas. Nah, biasanya kan ada nilainya yang 6,7, 7,8, 8, 9,5, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari data continue, data yang berkelanjutan, kayak gitu, teman-teman.
Nah, kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif secara harfiah atau definisi singkatnya adalah data-data yang kondisionalnya tidak bisa mungkin dijumlahkan kayak gitu. Kalau dihitung mungkin bisa tapi tidak bisa dijumlahkan. Seperti halnya warna rambut kayak gitu ya. Kemudian jenis kulit atau warna kulit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari data kualitatif. Ya, kemudian ada gender, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kita lanjut kepada pemahaman mengenai macam-macam statistik. Nah, secara dasar statistik yang harus kita pahami yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini adalah bagaimana kita selaku seorang data science itu mengolah data yang dimana data itu nanti akan kita visualisasikan dalam bentuk grafik, dan grafik itu bisa menggambarkan suatu kondisi dalam bentuk deskriptif atau deskripsi analisis kayak gitu, yang bisa diketahui oleh para pengguna atau orang-orang yang melihat data yang kita buat. Nah, dalam statistik deskriptif, apa saja yang harus kita kuasai? Ada 3 hal sebenarnya secara pilar dasarnya. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu mean atau rata-rata. Jadi, dengan menghitung rata-rata sebuah data, kita bisa memberitahukan informasi seperti halnya rata-rata nilai mahasiswa di kelas, contohnya. Kemudian rata-rata tingkat kesehatan masyarakat Indonesia kayak gitu. Maka itu merupakan kita harus kuasai yang namanya mean, cara menghitung rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median. Nah, median ini kita belajar mengenai cara menghitung data tengah, yaitu data yang kondisionalnya mungkin mirip dari mean, tapi kalau mean kan positioningnya adalah menghitung rata-rata keseluruhan kayak gitu dari data yang kita miliki. Tapi kalau median itu dia lebih melihat kondisional jumlah data tengah yang ada dari sebaran data yang kita miliki. Yaitu seperti halnya contoh kita urutkan nilai mahasiswa kayak gitu. Setelah kita urutkan dari kecil sampai yang besar, kita memiliki pada akhirnya mungkin data tengahnya adalah kebanyakan siswa ini 7 dan 8. Gitu. Itu adalah cara kita melihat data median atau data tengah. Nah, dan terakhir yaitu adalah modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Jadi dari sebaran data kita bisa melihat kondisionalnya seberapa banyak nih siswa yang mungkin kondisionalnya memiliki nilai di atas 6 contohnya. Nah, apakah nilai 7 atau 8 ini memiliki tingkat nilai yang lebih banyak daripada nilai yang lain atau tidak? Nah, itu yang menjadi 3 pilar hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan statistik deskriptif. Nah, kemudian selanjutnya kita setelah mengetahui apa itu statistik deskriptif, kita harus memahami juga mengenai yang namanya penyebaran data. Nah, dalam penyebaran data ada 2 hal atau 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama mengenai range. Range ini biasanya berbicara mengenai nilai minimal dan maksimal. Jadi kita bisa secara kasat mata atau secara lumrah melihat dari grafik yang kita miliki atau data yang kita miliki, berapa nih nilai minimal dan nilai maksimal dari data yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua ada namanya variance. Nah, varian ini lebih kepada
jumlah atau jarak atau perbedaan nilai antar data yang kita miliki. Gitu. Misalnya ada data A, data B, data C. Nah, berapa nih jarak nilai antar data ini? Nah, itu dihitung. Nah, ketika kita hitung, kita mungkin memiliki nilai X atau kita memiliki nilai berapa dari varian data yang kita miliki. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya standar deviasi. Nah, standar deviasi ini mirip dengan varians, tapi dia lebih kepada melihat nilai yang lebih berbeda atau seberapa jauh nih perbedaan nilai yang kita miliki dari rata-rata yang ada. Nah, itu adalah maksudnya yang dimaksud dengan standar deviasi. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya distribusi data. Nah, distribusi data ini biasanya kita berpedoman kepada bentuk grafik yang kita miliki. Pada umumnya, secara normal, grafik itu bentuknya adalah seperti lonceng. Kalau bentuknya seperti lonceng secara sempurna, maka itu kita bisa mengatakan bahwa data yang kita miliki itu memiliki bentuk yang normal. Nah, akan tetapi, jika dia memiliki bentuk mungkin datanya condong ke kiri ataupun condong ke kanan, maka itu kita sebut sebagai skewed kayak gitu, atau data yang memiliki bentuk miring atau tidak beraturan. Nah, setelah kita memahami apa itu sebaran data, apa itu distribusi data, selanjutnya yang kita harus pahami adalah mengenai korelasi dan kausalitas. Dalam memahami korelasi, kita harus benar-benar memperhatikan data yang kita miliki. Kayak gitu. Kenapa? Karena sering terjadi kita melihat data itu sepertinya berhubungan, tapi pada kondisionalnya itu bukanlah suatu yang menentukan sebab akibat. Seperti contohnya antara data kemacetan dan dengan kecelakaan lalu lintas. Ya, data kemacetan meningkat. Kemudian data kecelakaan lalu lintas juga meningkat. Nah, antar dua hal ini mungkin kita menganggap ada hubungan kayak gitu. Tapi ketika kita lakukan analisis lebih dalam, ternyata data kecelakaan itu lebih kepada mungkin adanya kerusakan jalan, ya, jadi banyaknya kerusakan jalan, atau mungkin meningkatnya ketidakpatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Nah, hal-hal inilah yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang data science. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami yaitu probabilitas. Peluang. Nah, peluang ini biasanya yang harus menjadi hal yang kita pelajari yaitu mengenai histori data. Kita harus melihat kejadian-kejadian yang ada sebelumnya. Nah, dari kumpulan-kumpulan kejadian ini, maka akan muncul yang namanya probabilitas. Seperti prediksi hujan 80%. Nah, artinya kemungkinan besar akan terjadi hujan. Nah, dan 20%-nya masih suatu dalam tanda kutip ya, suatu hal yang mengakibatkan tidak terjadinya hujan. Kemudian mengenai matematika untuk data science. Matematika dalam data science itu sebenarnya menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Data tanpa adanya angka tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa. Kayak gitu. Data ketika tidak ada angka, maka akan sulit untuk diolah. Maka sehingga matematika merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah statistik. Nah, hal dasar yang harus kita pahami
Yang pertama yaitu variabel. Nah, variabel matematika dalam statistik biasanya dibentuk dalam dua kondisional. Ada kondisional X, ada kondisional Y. Setiap X memiliki variabel sendiri, setiap Y juga memiliki variabel sendiri. Nah, kemudian dari X dan Y ini akan dilihat hubungan linearnya. Bagaimana data ini secara keterhubungannya. Apakah memiliki keterhubungan yang kuat, apakah dia memiliki pola yang sama, atau berbeda sama sekali. Nah, dan terakhir, dari bentuk hubungan linear tersebut, maka kita bisa menentukan output. Output apa yang bisa kita tentukan, yang menjadi solusi dalam permasalahan yang ingin kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan dengan materi dasar dari statistika dan matematika untuk data science ini, teman-teman sudah paham apa yang harus dipelajari terlebih dahulu jika ingin menjadi seorang data science. Nah, di video-video selanjutnya, kita masih akan membahas mengenai data science. Jangan dilewatkan, dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.